Hai sahabat sang novelis, kangen banget deh bacain cerita buat kalian. Udah lama ya kita nggak ketemu di kisah Ayame. Aku, Sofiali, siap menemani kalian lagi dalam melanjutkan novel Ayame, Putri dari Langit. Prahara, Kota Badia. Di saga baru ini, petualangan Ayame akan semakin menegangkan dan penuh kejutan. Buat kamu yang belum sempat dengerin episode sebelumnya, cek di playlist yang sudah kami siapin ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Langsung aja kita mulai ceritanya ya. Intimidasi Sora. Beberapa hari telah berlalu sejak pemakaman Pangeran Davika. Dan Sora tetap mengurung diri di kediamannya. Suasana di tempat itu terasa sunyi dan mencekam. Hanya sesekali terlihat pelayan keluar masuk membawa makanan atau keperluan lainnya. Meskipun banyak yang tidak disentuh. Gregor dan beberapa orang lainnya berkali-kali mencoba menemui Sora. Namun, pintu tetap tertutup rapat. Sora menolak semua orang, bahkan ayahnya. Membuat semua yang mengenalnya semakin khawatir. Haruskah kita mempercayai mereka sepenuhnya? Tanya Jonathan serius saat ia dan Gregor membahas aliansi kerajaan mereka di ruang megah itu. Namun, percakapan mereka terhenti ketika suara lantang memecah keheningan. Ayo kita kembali ke kerajaan kita, Ayah. Seru Sora dengan nada keras, membuat keduanya menoleh. Gregor menatap putrinya dengan alis terangkat. Sementara Jonathan terdiam sejenak, mencoba memahami emosi di balik suara Sora yang terdengar penuh desakan. Sora! Teriak Gregor. Suaranya bergema di ruangan itu. Panggil aku, Ayame! Balas Sora dengan nada tajam. Matanya menatap langsung ke arah ayahnya dengan kemarahan yang tak tertutupi. Aura kuat yang memancar dari tubuhnya membuat udara di sekitar terasa berat. Gregor yang biasanya tegas, mendadak kehilangan kata-kata di hadapan putrinya yang terlihat begitu berbeda. Iya Ayame. Katanya pelan, mencoba menenangkan situasi. Nada suaranya bergetar, mencerminkan rasa bersalah dan kebingungannya. Kenapa harus sekarang? Lanjutnya lembut, seperti sedang berbicara kepada seorang anak kecil. Kota Badia diserang aliansi musuh, teriak Sora. Karena aliansi membawa petaka. Jonathan hanya diam, merenungkan ucapan Sora yang tajam dan penuh makna. Ia tidak bisa membantah kebenarannya. Kerajaannya yang kecil kini terjebak dalam pusaran konflik yang semakin besar. Sementara itu, kerajaan Aether yang dipimpin oleh Gregor jauh lebih kuat. Seharusnya mereka yang datang untuk memberikan bantuan. Kepergian Gregor bersama keluarganya ke Regnum Selurum membuat keadaan semakin sulit bagi Badia. Setelah Gregor pergi, kerajaan Aether kehilangan stabilitas yang sangat dibutuhkan. Ratu Luch yang tewas di tangan musuh meninggalkan kekosongan besar dalam kepemimpinan. Cavalry, pasukan elit yang mengawal Gregor, habis tak tersisa.
musuh semakin berani menyerang. Setelah mengetahui bahwa putri mahkota, Sora, tidak berada di ibu kota. Ini membuat Jonathan semakin merasa menyesal. Ia teringat bagaimana sebelumnya mereka sempat membahas aliansi untuk menghadapi serangan siluman. "Kau paham maksudku, Jonathan?" tanya Sora keras. Matanya menatap tajam, penuh ketegasan. Suasana di ruangan itu semakin tegang. Jonathan terdiam, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Walaupun ia tahu bahwa seharusnya Gregor yang memberi keputusan akhir. Tetapi ia juga menyadari bahwa Sora adalah sosok yang sangat penting dalam aliansi ini dan masa depan kerajaannya. Ketika Sora berbicara, suaranya mencerminkan tekad yang tidak bisa diabaikan. "Ayame, yang sopan kalau bicara terhadap Baginda Jonathan," teriak Gregor dengan marah. Tak bisa menahan kekesalannya melihat Sora yang begitu keras kepala dan emosional. "Sopan?" Sora tertawa sinis. Suaranya penuh kebencian. "Daripada Aether hancur karena aliansi ini, lebih baik aku hancurkan Renyim Selurum," kata Sora dengan tegas sambil mengeluarkan auranya yang semakin kuat. Aura itu terasa seperti gelombang yang melanda, semakin mengintimidasi semua yang ada di sekitarnya. Semua orang yang ada di ruangan itu bisa merasakannya. Kekuatan yang sangat besar, namun juga sangat berbahaya jika tidak terkendali. Wajah Gregor memucat, menyadari bahwa kata-kata Sora bukanlah ancaman kosong. Sora yang kini menganggap segalanya sudah terlalu jauh, siap untuk mengambil tindakan lebih ekstrim demi menjaga kehormatan dan masa depan Aether. Bagaimana ya kelanjutan kisah Ayame setelah pengakuan mengejutkannya? Akankah ia benar-benar meninggalkan masa lalunya sebagai Sora? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik serangan mendadak pasukan siluman ke kota Badia? Semua itu akan terungkap di episode-episode berikutnya. Tunggu kelanjutannya hanya di channel ini. Kalau kamu udah gak sabar dengan kelanjutan cerita ini, kamu bisa langsung baca di aplikasi Noveltoon dengan judul Ayame, Putri dari Langit. Dan jangan lupa cek juga karya DJ Ginting. Tulis tanpa spasi ya, DJ Ginting. Kalau kamu suka ceritanya, jangan lupa bantu share ke teman-temanmu ya. Dan berikan saran atau pendapatmu, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.